Salam saudara-saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, baiklah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita hari ini yaitu diambil dari Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bila kita membaca ayat 12 ini, maka ini tidak terlepas daripada ayat-ayat sebelumnya atau sesudahnya. Karena firman ini adalah bagian dari ke-10 firman Tuhan yang diberikan kepada Musa melalui 2 loh batu. Loh yang pertama adalah menuntun umat Israel agar menyatakan ketaatan dan kepatuhan mereka kepada Tuhan Allah yang telah melepaskan mereka dari Mesir. Sementara bagian yang kedua atau loh batu yang kedua adalah berisi tentang bagaimana manusia itu menyatakan cinta kasihnya terhadap sesama manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus, sementara firman yang akan menyapa kita ini adalah bagaimana kita menghormati ayah dan ibu kita, dan juga upah dari orang-orang yang menghormati ayah dan ibunya. Kalau dikatakan di sini ayah dan ibu, tentu yang pertama sekali ingatan kita adalah kepada orang tua yang melahirkan kita, atau orang tua di mana Tuhan telah menitipkan kita sehingga kita hadir di dunia yang Tuhan ciptakan ini sebagai tempat tinggal bagi kita. Namun ayah dan ibu ini juga dapat kita tafsirkan lebih luas lagi. Misalnya kepada orang-orang yang usianya lebih dari kita, atau kepada orang-orang di mana jabatannya lebih tinggi dari kita, atau pemimpin-pemimpin yang ada di tempat tinggal kita.
itu dapat kita anggap sebagai ayah dan ibu kita. Kita patut untuk menghormati mereka. Apakah itu kita nyatakan melalui perkataan-perkataan kita atau melalui tindak laku kita? Kita dapat menunjukkan bahwa kita mengasihi dan menghormati orang tersebut. Namun yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau mengajak saudara-saudara untuk melihat sikap kita terhadap orang tua yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Mungkin saja kita yang adalah sekarang sebagai orang tua dan kita tidak lagi memiliki orang tua, maka kita juga dapat melakukan hal itu kepada orang yang lebih tua kepada kita, yang ada di sekitar kita. Namun bagi orang-orang, saudara-saudara yang masih memiliki ayah dan ibu yang melahirkan saudara ke dunia ini, bagaimana sikapmu terhadap mereka? Jadi ada seorang yang sudah lanjut usianya mengatakan seperti ini. Kalau pada masa kami dulu, tatapan orang tua kami dapat terjemahkan. Apakah tatapan itu adalah tatapan amarah atau tatapan memuji? Anak-anak pada masa dulu katanya dapat memahami. Itu bahasa isyarat dari orang tua dapat dipahami. Tetapi pada zaman sekarang kalau kita memperhatikan, jangankan tatapan mata, kadang-kadang suara, panggilan dari orang tuanya pun mereka sulit untuk mengerti, sulit untuk menerjemahkan apa yang sebenarnya dimaksud orang tuanya tersebut. Apakah itu dalam arti segera atau dalam arti lakukan ini, mereka tidak memahami karena mereka tidak membuka hati mereka untuk suara atau nasihat-nasihat daripada orang tua mereka. Tapi semoga kita tidak seperti itu ya. Semoga kita masih peka dan kita masih menghormati apa yang dikatakan oleh para orang tua kita. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, banyak cara bagaimana kita dapat menghormati orang tua. Seperti yang saya katakan tadi, melalui perkataan maupun melalui tingkah laku kita. Tentu kalau kita ada di perkotaan atau di Jakarta ini dan orang tua kita ada juga di Jakarta ini, kita masih lebih gampang untuk memperhatikan mereka atau kita gampang untuk berkomunikasi kepada mereka. Tetapi kalau orang tua kita ada di tempat kejauhan, maka hal ini mungkin akan sulit kita menyatakan bagaimana kita mengasihi mereka, kecuali mungkin sekali-sekali kita menelpon mereka, sekali-sekali kita berkunjung kepada mereka. Tetapi bukan hanya hal seperti itu yang Tuhan mau katakan di sini, namun juga apakah kita menghormati orang tua kita dengan tulus. Apa contohnya, misalnya orang kalau bertanya kepada kita, mana yang lebih sering atau lebih banyak, apakah doa orang tua terhadap anak atau doa anak terhadap orang tua? Pasti kita akan menjawab, pasti doa orang tua lebih banyak terhadap anak-anaknya. Sama seperti pepatah yang mengatakan, doa anak sepanjang gala, doa ibu sepanjang masa dikatakan. Jadi itulah perbedaan yang sangat mencolok bagaimana orang tua, ayah dan ibu kita mengasihi kita. Dan ada lagi keluhan orang tua yang mengatakan, saya tadinya tinggal sama putri saya, tetapi karena kesibukan putri saya dan juga mantu saya, akhirnya saya dititipkan ke panti jompo ini dikatakan. Dan setelah dititipkan, mereka tidak pernah mengunjungi saya, dikatakan seperti itu. Dan mungkin tidak 1-2 orang yang seperti itu. Mengelak dari rasa tanggung jawab untuk menghormati atau untuk mengasihi orang tua, mereka mencari jalan pintas, yaitu menitipkan ke panti jompo. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini mau menyapa kita.
Haruslah kita menghormati orang tua kita. Apakah pada masa di mana orang tua kita itu masih mempunyai potensi, dalam arti dia masih bisa membantu kita dalam hal ekonomi, dia juga masih bisa memperhatikan kita dengan kasih sayang. Dengan setelah dia tua renta, di mana dia sudah menjadi beban bagi kita, kita diwajibkan untuk tetap mengasihi mereka. Kita diwajibkan untuk tetap menghormati mereka. Dan Tuhan juga akan memberikan upah kepada orang-orang yang menghormati ayah dan ibunya. Yaitu dikatakan pada ayat 12 ini, setelah nasihat untuk menghormati ayah dan ibu, supaya dikatakan, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tentu orang-orang yang lanjut umur adalah orang-orang yang biasanya sehat, ya, orang-orang yang biasanya penuh dengan sukacita. Jadi orang-orang yang menghormati ayah dan ibunya, Tuhan menjanjikan itu. Dia akan hidup dengan lanjut umur di bumi yang diberikan Tuhan. Dia akan diberikan umur yang panjang. Tentu juga akan bersamaan dengan kesehatan, tentu juga akan bersamaan dengan sukacita. Tentu semua kita menginginkan hal itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu, marilah, masih ada kesempatan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hormatilah ayah dan ibumu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang telah menyapa kami, agar kami menghormati ayah dan ibu kami, agar kami menghormati orang yang lebih tua daripada kami, agar kami menghormati pimpinan di kantor atau dimanapun Tuhan yang dapat kami anggap sebagai ayah dan ibu kami. Mampukan kami Tuhan, biarlah roh Tuhan selalu menyertai kami, karena bila diri kami sendiri kami tidak akan mampu, tapi bersama-sama dengan Tuhan kami dapat melakukannya. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Di waktu yang lain kita dapat bertemu lagi. Tuhan memberkati.